Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Larasati, absen 1 dari kelompok Utsman bin Affan, ingin menjelaskan sedikit tentang mewaris. Mewaris berasal dari bahasa Arab, yakni waris, yang berarti mempusakai harta orang yang sudah meninggal atau membagi harta peninggalan tersebut kepada ahli warisnya. Ada 3 sebab orang-orang mewarisi. Yang pertama adalah nasab atau hubungan darah. Yang kedua, hubungan wala atau budak tebusan. Yang ketiga adalah hubungan agama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herani Desinta Ramadhani, absen 11 dari kelas 12-4. Saya akan melanjutkan presentasi tentang orang yang berhak menerima waris. Ahli waris pihak laki-laki yaitu ada anak laki-laki kandung, cucu laki dari anak laki-laki ke bawah, bapak kandung, kakek dari ayah kandung ke bawah, saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki sebapak, saudara laki-laki seibu, keponakan laki-laki dari saudara laki-laki sekandung, keponakan laki-laki dari saudara sebapak, paman yang sekandung dengan ayah, paman yang sebapak dengan ayah, anak laki-laki paman yang sebapak dengan ayah, anak laki-laki paman yang sekandung dengan ayah, dan suami. Kemudian, apabila ahli tersebut di atas ada semuanya, maka yang berhak menerima waris hanya 3 orang saja, yaitu anak laki-laki kandung, bapak, dan suami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Niken Kusumanitias, absen 19. Di sini saya akan membawakan materi berikutnya mengenai ahli waris pihak wanita. Yang pertama, anak kandung. Yang kedua, cucu dari ibu kandung. Yang ketiga, ibu dari ayah kandung. Yang keempat, ibu dari ibu kandung. Yang kelima, saudara perempuan sekandung. Yang keenam, saudara perempuan seayah. Yang ketujuh, saudara perempuan seibu. Yang terakhir, istri. Apabila seluruh ahli waris tersebut masih hidup, yang berhak menerima waris adalah 1. Istri, 2. Anak perempuan kandung, 3. Cucu perempuan dari anak laki-laki, yang keempat ibu, yang terakhir saudara perempuan sekandung. Selanjutnya yaitu sebab-sebab tidak mendapatkan waris. Yang pertama, murtad. Yang kedua, berlainan agama. Yang ketiga, pembunuh, yaitu orang yang membunuh ahli warisnya sendiri. Selanjutnya yaitu ketentuan pembagian waris. Yang pertama yaitu zawil furud. Zawil furud adalah ahli waris yang perolehan harta 1/2, 1/4, 1/8. Perkenalkan, nama saya Risma Ica Luvia, nomor absen 30. Di sini saya akan melanjutkan dari materi sebelumnya. Yang kedua yaitu asabah. Asabah adalah ahli waris yang bagian penerimanya tidak ditentukan, tetapi menerima dan menghabiskan sisanya. Apabila yang meninggal tidak mempunyai ahli waris yang mendapat bagian tertentu, maka harta semuanya diserahkan kepada asabah. Asabah dibagi menjadi 3, yaitu asabah binafsi, asabah bil ghair, dan asabah ma'al ghairo. Kemudian hijab dan mahjub. Hijab atau penghalang, yaitu ahli waris yang lebih dekat dapat menghalangi ahli waris yang lebih jauh, sehingga ahli waris yang lebih jauh tidak dapat menerima atau bisa menerima tetapi bagiannya menjadi berkurang. Kemudian hijab dibagi menjadi 2, yaitu hijab hirma. Hijab hirma yaitu ahli waris yang lebih dekat dapat menghalangi ahli waris yang lebih jauh, sama sekali tidak menerima bagian. Kemudian hijab nuhson atau mengurangi, yaitu ahli waris lebih dekat dapat menghalangi ahli waris yang lebih jauh, sehingga ahli waris yang lebih jauh bagiannya menjadi berkurang. Selanjutnya yaitu hikmah mewaris. Yang pertama, membawa keteraturan dan ketertiban dalam hal harta benda. Yang kedua, menegakkan nilai-nilai kemanusiaan, kebersamaan, dan demokratis di antara manusia. Yang ketiga, memelihara harta peninggalan dengan baik sehingga harta tersebut dapat menjadi amal jariah bagi si jenazahnya. Yang keempat,
Dengan pembagian yang merata sesuai dengan syariat, maka anggota keluarga akan merasakan kepuasan dan dapat hidup dengan tentram. Yang kelima, yaitu dengan mengetahui ilmu mewaris, maka anggota keluarga akan memahami hak-hak dirinya dan orang lain sehingga tidak akan terjadinya perebutan harta warisan.